Soal nomor 1. Hitunglah LPS dasar PT Raya tahun 2020. Di mana rumusnya LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang. Karena masih banyak yang bingung jumlah rata-rata tertimbang, maka sekarang kita cari dari transaksi yang terdapat di soal. Kita menghitung rata-rata tertimbang. Dengan transaksi pertama pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah saham yang beredar sebesar 1 juta. Pada transaksi kedua pada 1 Maret sampai 1 Juni, jumlah saham yang beredar sebesar 1.150.000. Lakukan hal yang sama sampai transaksi 31 Desember dengan jumlah saham yang beredar sebesar 1.500.000. Kemudian dilakukan penyajian kembali sampai dengan tanggal 1 Juni karena pada transaksi perubahan saham dilakukan pemecahan saham 2 menjadi 1 pada tanggal 1 Juni 2020. Jadi kita harus melakukan penyajian kembali 1 Juni sebelum terjadi pemecahan saham. Kemudian pada kolom faktor pembobot merupakan jangka waktu dari 1 Januari sampai 1 Maret dalam kurun waktu 12 bulan. Lakukan hal yang sama. Lakukan transaksi tersebut sampai 31 Desember. Kemudian pada kolom jumlah merupakan hasil kali dari kolom jumlah saham beredar, kolom penyajian kembali, dan kolom faktor pembobot. Begitu pula dilakukan sampai 31 Desember hingga kita bisa memperoleh jumlah rata-rata tertimbang sebesar Rp2.033.333. Setelah mendapatkan jumlah rata-rata tertimbang, kita kembali ke rumus LPS dasar, yaitu laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang. Laba bersih residual kita peroleh dari laba bersih yang tertera pada soal dikurangi persentase kali nilai saham preferen kumulatif yang dapat dikonversikan sebesar 1.500.000, kemudian dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang yaitu Rp2.033.333. Dengan demikian kita memperoleh hasil dasar 4.850.000, memperoleh hasil LPS dasar 2,38. Untuk menghasil LPS dilusian, peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengkonversian efek berpotensi saham biasa, memperoleh peningkatan jumlah saham biasa 1 lembar kita peroleh dari operasi peningkatan laba. Pada saham preferen kumulatif konversi kita mendapatkan peningkatan laba sebesar 150.000, dan pada saham inkremental kita mendapatkan peningkatan jumlah saham biasa sebesar 500.000 lembar sebagaimana dilaporkan. Laba dari operasi sebesar 4.850.000 dengan saham biasa sebesar Rp2.033.333 dengan per saham hasil bagi dari laba operasi dan saham biasa. Kita masukkan opsi diambil dari peningkatan jumlah saham biasa sebesar 10.000 lembar ke saham biasa. Kemudian masing-masing dijumlahkan dari kolom laba di operasi. Laba dari operasi sebesar 4.850.000 dan kolom saham biasa sebesar Rp2.043.333. Kemudian diperoleh nilai per saham sebesar 2,37 yang dapat dikonversikan sebesar 150.000, saham biasa sebesar 500.000. Kemudian tiap kolom dijumlahkan memperoleh hasil laba dari operasi sebesar 5 juta. Saham biasa sebesar Rp2.543.333. Maka diperoleh nilai per saham sebesar 1,96. Dikatakan dilutif karena
nilai per saham lebih kecil dibanding dengan nilai per saham sebelumnya. Pada soal kedua, investasi, instrumen ekuitas dan utang, perlakuan akuntansi untuk investasi di instrumen ekuitas yaitu substansi dari kepemilikan bukan presentasi kepemilikan. Dalam PSAK 15 revisi 2013, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Instrumen utang yang pertama terdapat nilai jatuh tempo, yang kedua tingkat bunga, yang ketiga tanggal jatuh tempo, yang menunjukkan kapan harus dilunasi. Pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajar. Apabila investasi belum mengukur nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan nilai perolehan dengan nilai investasi tersebut. Kemudian diinvestasi di instrumen utang yang dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.